Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jadi di pertemuan minggu ini kita akan melanjutkan terkait dengan anggaran penjualan, yakni konsep bagaimana cara penetapan harga jual produk yang didasarkan kepada metode-metode matematis ya yang akan kita pelajari di dalam pembahasan untuk anggaran penjualan ini. Nah, untuk yang pertama, metode yang biasanya digunakan untuk penetapan harga jual produk itu adalah metode harga pasar. Nah, untuk metode harga pasar ini sebenarnya adalah metode penetapan produk yang didasarkan kepada mekanisme harga produk yang berlaku di pasar. Nah, biasanya untuk metode harga pasar ini ya para penjual itu mempertimbangkan segala aspek modal dan juga biaya-biaya yang dikeluarkan untuk produknya ya setelah diperoleh nanti berapa jumlah titik balik modal ataupun titik impas nantinya ya akan dilakukan survei pasar sehingga terbentuklah nanti harga yang disesuaikan dengan harga pasar. Nah, berapapun keuntungan. Nah, biasanya untuk metode harga pasar ini berlaku untuk penjualan-penjualan produk-produk yang masih baru ya yang masih membutuhkan informasi-informasi pasar agar produk-produk baru tersebut dapat diterima di pasaran karena kan masih dalam proses ataupun tahap kenalan. Nah, jadi untuk metode harga pasar di sini kita tidak ada perhitungannya, hanya saja nanti mengacu kepada metode perhitungan titik impas ataupun break even point yang didasarkan kepada biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang kedua, yakni metode biaya plus. Metode biaya plus ini adalah metode yang digunakan untuk menganalisa berapa harga yang harus ditetapkan kepada sebuah produk yang didasarkan kepada biaya-biaya yang telah dikeluarkan, ya. Baik itu yang pertama, biaya produksi, ataupun yang kedua adalah biaya total, ya. Nah, dengan catatan metode biaya plus ini sudah memperhatikan persentase laba yang diharapkan. Artinya metode biaya plus ini nantinya ditetapkan ketika kita menetapkan biaya itu sudah ada keuntungan di dalamnya ya, baik itu menggunakan biaya produksi plus ataupun biaya total plus. Oke. Nah, kita langsung masuk ke contoh yang akan kita coba pecahkan bersama-sama ya. Jadi contohnya di sini ada satu perusahaan PT 5 Pilar, katanya ingin memproduksi produk sebanyak 100.000 unit untuk tahun 2010. Nah, untuk pembuatan anggaran tersebut pada akhir tahun 2009 tentunya mereka akan membuat proyeksi biaya yang dikeluarkan untuk produksi 100.000 unit tersebut. Nah, seperti terlihat pada tabel. Nah, jadi ini ada tabel ya. Nah, kita diminta menghitung harga jual produk menggunakan metode biaya total plus 20% dan biaya produksi plus 40%. Oke, apa itu persentase di sini? Persentase di sini adalah jumlah keuntungan yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi, ya ketika kita ingin menetapkan satu biaya, kita juga perlu mempertimbangkan yang namanya berapa persen nantinya perusahaan ingin memperoleh keuntungan. Oke, kita coba kerjakan ya di Excel. Ini ada Excelnya untuk melakukan perhitungan. Nah, jadi yang pertama, kalau kita lihat di sini soalnya, yang A, mereka minta kita menggunakan biaya total plus. Ya, yang A, biaya total plus, berapa persen ya? 20%. Yang B, biaya produksi plus 40%. Oke, nah konsepnya adalah ketika kita ingin menghitung biaya total dan juga biaya produksi, di sini kita kembali ke konsep yang pertama kemarin pernah kita pelajari, yakni melakukan pemilahan biaya. Nah, kalau yang A, ya, biaya total plus, ini tidak perlu pemilahan biaya, yang kita perlukan adalah total biaya. Ya, di sini sudah ada totalnya, ini kita coba totalkan tadi, ya. 1 miliar 200 juta ya.
Ini untuk biaya total ya. Nah, jadi rumus yang tinggal kita masukkan untuk biaya total plus di sini adalah ya 1.200.000.000 ya ditambah. Oke. Nah, tadi rumusnya adalah besarnya biaya untuk menghasilkan produk ditambah dengan persentase laba yang diharapkan. Nah, persentase laba di sini adalah yang dimaksud persentase laba ya dari biaya yang sudah dikeluarkan. Berarti ya 1.200.000.000 langsung pakai rumus saja ditambah dengan persentase labanya adalah 20%. 0,2 dari 1.200.000.000 tadi. Oke. Hasilnya adalah 1.440.000.000 ya. Oke. Nah, untuk harga jual per unit, harga jual per unitnya berarti 1.440.000.000 ini tadi tinggal dibagikan dengan berapa total produksi 100.000 unit. Berarti hasilnya adalah 14.400 untuk harga. Ya. Nah, ini untuk detailnya tadi berarti rumusnya begini. 1.200.000.000 ya dikali dengan 20% dari Oke, nah ini untuk detailnya berarti rumusnya begini ya. Nih. 1 miliar tadi 200 juta ditambah dengan 1.200.000.000 dikali dengan 20% atau 20% dari 120 juta. Oke, maka dapat hasilnya ini. Oke, nah ini untuk yang menggunakan biaya total plus. Nah, yang kedua, kita menggunakan biaya produksi plus 40%. Artinya di sini Anda harus melakukan pemilahan biaya. Ya, oke, kita coba. Yang biaya produksi di sini adalah biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan juga biaya overhead tetap. Oke, pemasaran masuk produksi? Tidak. Pemasaran tetap masuk produksi? Tidak. Biaya administrasi umum masuk produksi? Tidak. Ya, berarti hanya 4 biaya ini. Kita coba total dulu. Biaya produksi yang 4 ini totalnya adalah 940 juta ya. Oke, kita akan coba cari, caranya sama, rumusnya juga sama ya. Berarti biaya produksi plus kita pakai rumus manual dulu 940 juta ya, ditambah berarti 40% dari 940 juta sama 40%. Nah, nanti begini ya rumusnya. Oke. Nah, jadi langsung masukkan ke rumus sama dengan 940 juta ditambah 940 juta ini tadi dikali dengan 0,4. Oke.
Nah, hasilnya adalah 1.316.000.000 ya. Nah, hasilnya adalah 1.306 Nah, hasilnya adalah 1.316 juta ya. Nah, ini nanti juga untuk memperoleh harga jual, maka 1.316 juta dibagi dengan 100.000 unit. Maka dapat harga jualnya 13.160 jika menggunakan biaya produksi plus dan juga 14.400 jika menggunakan biaya total plus. Nah, jadi kita sudah dapat menjawab pertanyaan dari contoh ini. Hitunglah harga jual produk dengan menggunakan metode biaya total plus 20%, maka diperoleh Rp14.400 jualannya per unit. Dan juga biaya produksi plus 40%, maka diperoleh Rp13.160 per unit. Oke, nah selesai untuk menggunakan ya metode yang pertama, yakni metode biaya plus. Oke, sekarang kita masuk ke metode yang selanjutnya, yakni metode margin kontribusi. Nah, metode margin kontribusi di sini adalah metode yang mempertimbangkan keuntungan-keuntungan tambahan ya dengan memperhatikan biaya variabel sebuah produk. Nah, secara konsepnya metode margin kontribusi ini contohnya adalah ketika kita ya memproduksi satu produk, di dalamnya akan ada unsur biaya tetap dan juga unsur biaya variabel. Nah, ketika produksi meningkat atau mengalami penurunan, maka yang turut bergerak itu adalah biaya variabel. Biaya tetap akan senantiasa konstan meskipun terjadi perubahan-perubahan produksi. Jadi, ya, ketika ada produksi tambahan dan segala macamnya, maka yang terlibat hanyalah biaya variabel. Nah, konsep yang demikian itu dinamakan konsep margin kontribusi. Oke. Nah, untuk contohnya ini juga masih sama, ya. Contohnya 5 pilar tadi yang menjual 100.000 unit produk ya memiliki peluang katanya untuk membuat produksi tambahan dan menjual sebanyak 20.000 unit jika ada pesanan dari pelanggan. Nah, biayanya juga masih sama ya. Kita diminta untuk menghitung harga jual produk dengan menggunakan margin kontribusi sebanyak 25%. Oke, yuk kita coba buat kembali. Oke, nah ini soalnya masih sama. Kita cobakan. Oke, nah kita cobakan menggunakan perhitungan metode margin kontribusi ya 25%, di mana katanya di sini tadi kalau kita lihat di soal, perusahaan ini mendapatkan tambahan sebanyak 20.000 unit pesanan. Oke. Nah, kira-kira 20.000 unit pesanan ini mau dijual dengan harga berapa? Ya, apakah dengan mengikuti harga yang di awal tadi atau tidak? Nah, sekarang kita akan cobakan untuk margin kontribusi ini, berarti nanti akan ada biaya untuk margin kontribusi. Nah, ya. Biaya yang terlibat dalam margin kontribusi ini adalah biaya variabel. Kita tanda dulu biaya variabel di sini biaya apa saja. Yang pertama, biaya variabel, biaya bahan langsung, ini adalah biaya variabel. Biaya tenaga kerja langsung ini adalah biaya variabel. Overhead, di sini ada overhead variabel dan juga overhead tetap. Berarti overheadnya di sini variabel yang kita ambil.
Pemasaran juga ada pemasaran variabel dan pemasaran tetap. Berarti di sini pemasaran variabel yang kita ambil. Biaya administrasi dan umum di sini adalah biaya tetap. Nah, berarti ada 4 biaya. Yang biaya variabel kita turunkan. Tunggu dulu, nak. Diam, nak. Ya. Oke, nah sekarang total biaya variabel. Ini kita totalkan. Oke, nah sekarang kita perlukan biaya per unit terlebih dahulu dan juga nanti kita cari untuk biaya 20.000 unitnya. Berarti untuk biaya per unit, biaya masing-masing ini kita bagi dengan 100.000 unit. Karena unit awalnya ini 100.000. Ya, nah kita udah dapat, ini bagi 100.000. Biaya overhead variabel bagi 100.000 dan juga biaya pemasaran variabel bagi 100.000. Nah, baru ya, biaya yang untuk kita sudah temukan per unit tadi dikali untuk yang 20.000 unit. Nah, ini tinggal dilihat dikali dengan 20.000 unit untuk mendapatkan biaya total untuk 20.000 unit. Baru kita totalkan. Oke, nah sekarang kita dapat biayanya yakni 160 juta rupiah. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke metode margin kontribusi yang 25%, ya. Berarti kan rumusnya sama. Oke. Rumusnya berarti adalah biaya yang kita peroleh untuk margin kontribusi, yakni biaya variabel total yang ini. Ya, saya bold yang ini. Berarti kan kita peroleh 160 juta. Ya. Sama rumusnya yang tadi ditambah dengan 20% dikali dengan 160 juta. Oke. Nah, ini rumusnya agar terlihat. Baru nanti saya masukkan ke dalam rumus, berarti 160 juta ini tadi ditambah dengan 25% ya, sorry. Ya. 0,25 dikali dengan 160 juta. Oke, nanti kita ganti yang atasnya. Oke, ini berarti 25%. Ya. Oke, nah ini hasilnya. Berarti kita lihat harganya berapa. Jadi harga jualnya ini tinggal dibagikan dengan keperluannya tadi 20.000 unit. Oke, maka kita akan memperoleh ya harga sebesar 10.000 per unit. Nah, jadi untuk metode margin kontribusi kita akan untuk metode margin kontribusi ya kita akan memperoleh harga yang diperuntukkan kepada produksi-produksi tambahan dengan mempertimbangkan biaya variabel. Nah, jadi disinilah kepentingan ya Anda melakukan pemilahan biaya, yakni biaya tetap dan juga biaya variabel. Oke, nah ini untuk metode yang ketiga, yakni metode margin kontribusi. Nah, yang keempat, yang selanjutnya adalah metode tingkat pengembalian atas modal, ya. Nah, jadi untuk metode tingkat pengembalian atas modal ini adalah metode yang digunakan dengan mempertimbangkan pengembalian selain biaya, yakni ada modal ya yang
dikeluarkan, yakni di sini metode payback lah namanya ya, tetapi kita tidak mempertimbangkan periodenya. Kalau untuk investasi yang ada di sini, kita hanya mempertimbangkan berapa modal yang telah dikeluarkan dengan biaya-biayanya ya. Nah, jadi di sini ya kita akan coba hitung menggunakan soal yang telah diberikan. Katanya di sini PT Primaniaga adalah sebuah perusahaan produsen pemanas air listrik. Total modal yang digunakan adalah 500 juta rupiah. Tingkat pengembalian investasi katanya sebesar 20%. Nah, volume produksi dan volume penjualan yang direncanakan adalah sebesar 50.000 unit. Sedangkan biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 320 juta rupiah. Nah, ini kebetulan soalnya sudah memberikan langsung total biaya, jadi kita tidak perlu menghitungnya satu persatu. Ya, jadi kita tinggal mengerjakannya seperti soal cerita. Ya, kita akan cobakan. Oke, ya. Nah, rumusnya tadi total biaya. Oke, ini coba kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah harga jual, total biaya, ditambah tingkat pengembalian dikali modal. Oke, sekarang yang pertama kita memerlukan adanya yang namanya total biaya. Total biayanya adalah 320 juta. Berarti 320 juta. Oke. Ditambah, ini diperbesar saja, ditambah tingkat pengembalian modal tadi sebesar 20%. 20% ya. Dikali dengan modal. Modal tadi kalau kita lihat ini sebesar 500 juta. Oke. Dibagi dengan Oke, 50.000. Ya, 50.000 tadi adalah unit ya, volume. Oke, nah ini ya yang harus kita hitung ya. Oke, nah sekarang saya langsung coba masukkan ke rumus ya. 320 juta ditambah 20%, 0,2 dikali 500 juta. Oke, dibagi dengan 50.000. Oke, nah maka diperoleh nilai sebesar 8.400. Nah, 8.400 ini adalah harga per unitnya. Oke, nah sekarang kita buktikan ya, apakah betul modalnya kembali atau tidak dengan harga jual 8.400. Nah, sekarang kita cobakan pembuktiannya. Ya. Penjualan ya. Penjualan kita kan tadi sama dengan 50.000 unit dikali dengan harga. Berarti kita dapat penjualan sebesar 420 juta rupiah ya. Nah, kita akan kurangkan dengan biaya. Biaya kita kan tadi 320 juta. Oke. Nah,
Penjualan dikurang biaya tentu akan memperoleh laba kan? Ya. Nah, berarti ini kurang 1. Penjualan dikurang biaya sama dengan 100 juta. Nah, kita cek lagi. Benar nggak? 100 juta ini kita perolehnya dari 20%. Tadi kan tingkat pengembalian atas modal ini keuntungannya di sini ya. 20% 0,2 dikali dengan modalnya berapa? 500 juta. Oke, nah ya. Nah, sama 100 juta. Berarti keuntungannya dengan menggunakan metode ini adalah laba yang diperoleh dari tingkat pengembalian atas modal yakni 100 juta. Makanya kita harus jualan dengan harga 8.400. Oke, nah jadi untuk metode penetapan harga ini terdiri dari 4 ya tadi, harga pasar, metode biaya plus ya, metode margin kontribusi dan juga metode tingkat pengembalian atas modal. Jadi ini adalah metode-metode yang kita gunakan untuk penentuan harga. Nah, jadi dalam anggaran penjualan kita ketemu terkait dengan metode penentuan harga dan juga bagaimana cara melakukan peramalan terhadap penjualannya. Nah, ini adalah digunakan untuk yang paling dasar dalam membuat satu anggaran, yakni anggaran penjualan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dengan mudah dipahami ya, dan juga dipraktekkan ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.